Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 18. Saya ingin mengundang Anda membaca bersama-sama mulai ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan bersama-sama. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang yang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah bersama dengan kita selama beberapa bulan terakhir, kita berada dalam seri khotbah Come and See Jesus dari Injil Yohanes. Dan kita sampai di pasal yang kelima, saudara, di mana oposisi melawan Yesus itu mengalami satu level yang baru. Kalau tadinya mereka hanya tidak peduli dengan klaim Yesus sebagai Mesias, maka sekarang mereka mulai beroposisi dengan Yesus karena cerita yang dimulai di Yohanes 5, 6 dan 7 nanti, sehingga keinginan untuk membunuh Yesus itu menjadi semakin kuat melalui berbagai peristiwa yang terjadi yang hanya ada di dalam Injil Yohanes ini di Yerusalem. Kita akan melihat hari ini, saudara, sebuah mujizat kesembuhan lagi yang ceritanya unik, berbeda dengan peristiwa kesembuhan yang lain yang dialami oleh orang yang sudah lumpuh yang terjadi di kolam Bethesda, yang artinya adalah House of Mercy, rumah belas kasih di sebelah northeast Yerusalem. Saudara, bedanya apa mujizat ini dengan mujizat yang lain? Kalau di dalam air jadi anggur, mujizat di Kana itu, yang lihat itu cuman pelayannya yang tahu. Kalau peristiwa Yesus menyembuhkan anak pejabat, minggu lalu kita lihat itu, yang tahu hanya keluarga pejabat itu, para pelayan pejabat itu. Jadi konteksnya private, saudara. Tetapi di dalam Yohanes 5 ini, konteks settingnya itu terjadi di tempat publik. Dan bukan hanya itu, karena Yesus melakukannya di hari Sabat, maka itu membuat banyak orang tahu, bahkan pemimpin-pemimpin agama itu mulai menuding dan menuduh Yesus. Dan saudara, di dalam konteks inilah kita melihat dan mempelajari secara lebih detail. Mari saudara, kita melihat apa yang kita bisa pelajari tentang Yesus, Tuhan Sabat itu. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa Yesus menyatakan the sovereign grace, the sovereign love. Dia menyatakan kasihnya yang berdaulat kepada orang yang lumpuh ini. Mari kita lihat
poin tersebut. Saudara, pada waktu Yesus melihat bahwa orang ini sudah lumpuh, ya berbaring di sebelah kolam itu selama 38 tahun, saudara, dia itu kemudian bertanya kalimat yang kelihatannya itu sangat tidak pas, sangat tidak appropriate. Masa orang yang sedang lumpuh berpuluhan tahun ditanya, maukah engkau sembuh? Ya jelas mau dong. Tapi saudara, setiap kali Anda membaca keempat kitab Injil, kalau Yesus itu bertanya sesuatu kepada orang yang dia sedang bercakap-cakap dengannya, itu berarti bukan Yesus kurang informasi. Yesus sudah tahu apa yang ada di pikirannya, di hatinya. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara, supaya orang yang ditanya itu mikir. Sebetulnya yang perlu informasi itu bukan Yesus, tetapi orang yang ditanya. Dan kita membaca, saudara, orang ini berbaring di dekat kolam itu karena dia ingin pada waktu malaikat datang, airnya bergoncang, lalu dia menjadi orang pertama yang masuk sehingga apapun penyakit dia akan sembuh. Nah saudara, ini adalah tradisi. Itu sebab kalau Anda melihat tadi di ayat yang keempat, saudara, di dalam bahasa Inggris, ESV, NIV itu menghilangkan ayat yang keempat. Tapi kalau Anda membaca King James itu masih ada. Di sana dikatakan bahwa ada malaikat turun, kemudian stir the water, kemudian ketika airnya itu goncang, di saat itulah orang yang pertama nyemplung sembuh. Orang yang kedua udah enggak. Itu sebabnya orang ini bilang, masalahnya enggak ada yang bantu aku untuk masuk ke air. Saudara, yang menarik di sini adalah ketika dia mengatakan bahwa dia tidak punya teman, tidak punya sahabat untuk membantu dia, itu berarti saudara bahwa dia itu nomor satu masih ingin disembuhkan. Itu sebabnya dia masih hang around di kolam itu setiap hari. Tapi bukan hanya dia itu mengalami despair selama puluhan tahun, tetapi dia tidak punya social network yang kuat untuk menolong dia masuk ke sana. Jadi ini yang disebut oleh psikolog modern sebagai learned helplessness. Kita lama-lama belajar untuk menjadi helpless. Yang disebut sebagai learned helplessness. Kenapa saudara? Karena akhirnya mau ngapain aja udah gak bisa. Baru mau diangkat, ada yang nyemplung duluan. Ya telat lagi gitu ya. Mesti nunggu lagi. Belum tentu besok airnya goncang lagi. Itu tradisi mereka. Dan saudara, komentator Alkitab itu mengatakan entah itu karena superstition gitu ya. Jadi nggak terjadi. Atau memang ini seperti di peninsula Hot Spring itu ya, ada healing propertiesnya, atau mungkin ada Tuhan yang bekerja. We do not know, saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus dari cerita ini. Yang menjadi fokus dari cerita ini adalah interaksi Yesus yang menyembuhkan dia, bahkan lebih dari cerita kesembuhan fisik di sana. Itu sebabnya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus tidak menghina dia, Yesus tidak mengecilkan dia. Dia bertanya itu dengan serius, dengan genuine, saudara, supaya orang ini bisa sembuh. Dan 38 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Kalau Anda pikir-pikir ya, tahun ini kan 2023. Berarti 38 tahun itu berapa? Tahun berapa, saudara? 38 tahun yang lalu. Ayo yang matematikanya cepat. 1985. Ya. Apa yang Anda lakukan 1985? Siapa yang belum lahir 1985? Coba angkat tangan. Oh banyak ya. Anda bahkan belum lahir kan? Berarti itu lama sekali 38 tahun. Kalau ada yang lahir 1985 persis? Ada? Gak ada ya? Saya masih SD saudara 1985. Kalau Anda lahir 85 ya berarti sepanjang hidup Anda itu kira-kira berbaring terus di sana. Jadi ini waktu yang lama. Dan kemungkinan orang-orang yang sudah lama menderita itu sudah tidak lagi punya pengharapan yang besar. Nah orang ini saudara mungkin merasa, aduh kalau aku ini disabled seperti ini, paralyzed seperti ini, aku bisa dibantu. Ada orang yang selalu ngasih makanan gitu ya, memberi sedekah gitu. Jadi aku gak usah kerja, gak punya tanggung jawab. Dan banyak orang yang menderita seperti itu, mereka tidak mau sembuh, saudara. Itu sebab banyak cerita narapidana yang sudah selesai masa tahanannya, kemudian keluar ke masyarakat, mereka sangat takut. Karena apa? Harus kerja.
Padahal mereka tidak punya skill. Itu sebabnya mereka sengaja berbuat kejahatan lagi supaya masuk penjara lagi, dan begitu di penjara mereka dapat selimut, dapat kamar, dapat makan 3 kali sehari. Minimal di Australia. Di Indonesia beda ceritanya. Dan itu yang mungkin dipikirkan oleh orang ini, saudara. Dia dalam state apatis, inertia, despair, hopelessness. Tapi masih ada secercah pengharapan, itu sebab dia masih hang around di kolam tersebut. Dan Yohanes, saudara, sangat spesifik mengatakan bahwa di sana ada banyak orang yang timpang, yang buta, yang paralyzed, yang lumpuh. Ada banyak, saudara. Kita tidak tahu berapa, tapi multitude itu menunjukkan banyak. Dan yang menarik, saudara, Yesus itu sengaja datang ke Bethesda itu dan sengaja ngomong sama satu orang, tidak yang lain, tetapi hanya satu orang tersebut untuk punya one-on-one interaction. Orang ini siapa? Apakah dia member anggota sinagog? Tidak. Apakah dia orang yang terpandang? Tidak. Orang ini bukan siapa-siapa, tapi Yesus datang kepadanya, bukan orang yang sakit lainnya. Ini adalah sovereign grace, sovereign love of Jesus. Tidak ada alasan yang diberikan, yang dimiliki orang itu, saudara, supaya dia dipilih. Hanya sovereign grace of Jesus yang membawa dia berbicara kepada orang tersebut, menyembuhkan dia, lalu nanti ketemu lagi dengan dia di Bait Allah sebagai satu bukti, saudara, bahwa memang Yesus menyatakan anugerahnya yang berdaulat itu kepada orang tersebut. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda sudah memiliki relasi dengan Yesus itu secara personal. Dan mungkin hari ini Yesus berbicara kepada Anda secara langsung melalui khotbah ini. Untuk Anda memiliki one-on-one relationship dengan dia. Mungkin Anda tidak sakit, tidak lumpuh, apalagi selama 38 tahun, tapi secara rohani mungkin ada beberapa yang memiliki kondisi yang sama dengan orang itu. Untuk itulah Yesus perlu bertanya kepada Anda hari ini, maukah engkau sembuh? Dan banyak dari kita yang mengatakan, aduh Tuhan, untuk aku itu jadi orang Kristen sulit Tuhan, mendingan begini aja. Jadi aku bisa melakukan banyak hal, nggak usah merubah kebiasaan dosaku. Aku hidup kayak begini, ya udah, it's fine. Jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja kalau Anda sudah Kristen. Untuk aku lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih komit, kayaknya itu aduh nanti repot Tuhan, malah repot dah. Repot apa? Kerjaan jadi repot, relasi jadi repot, mesti mengasihi, mesti mengampuni. Aduh jadi repot begini aja Tuhan. Jadi kita stuck secara spiritual. Berpuluh-puluh tahun gak pernah tumbuh menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Itu sebab Yesus mungkin perlu bertanya kepada Anda secara personal hari ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah? Maukah engkau menjadi orang Kristen sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Atau Anda tidak mau? Saudara, kalau Anda belum Kristen dan Anda hadir dalam ibadah hari ini, atau Anda menonton rekaman video khotbah ini, terlalu banyak orang yang sudah tahu jawaban dari kebingungan, keraguan mereka akan iman Kristen. Mereka sudah ikut seminar, mereka sudah baca buku, tetapi setelah dijelaskan semua itu, toh tetap gak mau percaya Yesus. Akhirnya menjadi skeptik, menjadi agnostik dan seterusnya. Saudara, orang-orang yang sedemikian, Yesus datang pada mereka dan bertanya, maukah engkau sembuh? Jadi kalau Anda belum Kristen, ataupun Anda sudah Kristen tetapi stuck bertahun-tahun. Pertanyaan ini untuk Anda. Kalau Anda tidak bersedia berubah, Anda akan terus menerus sama seperti hari ini.
Mari kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Orang yang lumpuh ini bilang begini, "Sir, I have no one to help me." Aku gak punya orang yang bantu aku untuk masuk ke air tersebut waktu itu bergejolak. Ini jawaban yang aneh. Karena mestinya kita bacanya begini, saudara, di ayat 7. "Maukah engkau sembuh?" "Iya, iya dong. Saya sudah lumpuh kok. Cuman aku perlu dimasukin ke air tersebut." Saudara, yang paralyzed, yang lumpuh bukan tubuhnya, ternyata will-nya, kehendaknya juga lumpuh. Bilang sama Yesus begini. Waktu ditanya, "Maukah engkau sembuh?" "Oh iya, aku mau berpartner dengan kau, Yesus. Jadi kalau nanti airnya bergejolak, tolong angkat saya masuk ke air tersebut. Aku mau bekerja sama supaya aku mendapatkan apa yang aku dambakan, yaitu kesembuhan di dalam kolam tersebut." Sudah lihat, dia ingin Yesus memberi dia keselamatan, tapi tidak mau menganggap Yesus sebagai keselamatan itu sendiri. Dan setiap kita itu selalu begitu, saudara, menggunakan Yesus sebagai alat untuk mendapat apa yang kita dambakan dalam hati kita. Kita datang kepada Yesus karena kepepet. Enggak ada jalan lain. Kenapa? Karena karirku lagi mandek, relasiku lagi amburadul di rumah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Pelayananku rasanya tidak semangat, jenuh, bosen, capek. Rasanya hanya rutinitas saja. Pokoknya hidupku ini terasa sangat vanilla, sangat plain. Itu sebab kita datang kepada Yesus karena perasaan itu dan mengatakan bahwa Yesus, kalau engkau membawa aku ke dalam kolam itu, barulah aku akan merasakan sukacita. Jadi saudara, kolam itu adalah karir kita, relasi kita, ministry kita. Apapun yang memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati tanpa menganggap Yesus sendiri adalah kebahagiaan kita. Kita berkata, kalau aku sukses dalam pekerjaanku, dalam bisnisku Tuhan, dan aku akan merasa secure, merasa aman, ya aku mau disembuhkan. Tapi tidak menjadikan Yesus keamanan itu sendiri. Kalau relasiku itu aman, relasiku itu sangat positif dan itu membuat aku bahagia, ya aku mau disembuhkan Tuhan. Padahal mestinya Yesus itulah kebahagiaan kita sendiri. Saudara, kita menggunakan Yesus. We are users. Tapi Anda tahu, meskipun orang tersebut adalah user, Yesus tetap menyatakan sovereign grace-nya. Kasih karunia-Nya yang berdaulat kepada dia. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari cerita ini adalah bukan hanya sovereign grace, tapi juga absolute authority of Jesus. The absolute authority of Jesus. Yesus punya otoritas yang absolut, yang mutlak, saudara, terhadap penyakit. Terhadap tubuh orang tersebut. Di ayat yang 8 Yesus berkata kepada dia, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi gini, waktu Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Terus dia jawab, "Kalau ada yang angkat ke sana ya bolehlah, karena itu yang aku mau, kesembuhan itu." Terus jawaban Yesus itu gak nyambung, saudara. Dia seakan-akan tidak peduli dengan kolam itu, yang katanya punya healing properties. Dia completely ignore the pool. Dan dia mengatakan, "Enggak, saya tidak akan membawa kamu ke kolam ini dan nyemplung ke sana. Karena yang penting bukan airnya, akulah air yang kau butuhkan." Itu sebab Yesus langsung berkata kepadanya, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dia memerintahkan kepada orang itu persis apa yang dia enggak bisa lakukan. Saudara, orang ini yang menarik, dia kan tahu dia lumpuh 38 tahun. Biasanya goyang aja gak bisa, saudara. Tapi begitu Yesus bilang, "Bangunlah," dia langsung bangun, saudara. Nah, ini poinnya. The word of Jesus yang memberikan dia itu kekuatan. Sehingga apa yang dia tidak mampu lakukan, dia mampu lakukan. Dan bukan hanya mampu, tapi mau lakukan. Sudah banyak orang yang Yesus bilang,
bangunlah, berubahlah. Dia pikir, saya nggak bisa lah, mana mungkin bisa. Kalaupun bisa nanti jatuh lagi gitu. Orang ini saudara bukan hanya punya kemampuan, tapi juga punya kemauan untuk berubah. Datangnya dari mana? Bukan dari kolam itu, bukan dari air itu, tetapi dari perkataan Yesus. Sama seperti Yesus menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Maka sekarang dia membuat semua muscle, otot yang tadinya itu laying dormant. Tiba-tiba otot-ototnya itu kembali hidup saudara, dan dia diperbarui sama sekali sembuh. Seketika. Tidak gradually, nanti ya kamu seminggu pergi ke Sinsel lagi. Ya, saya kasih obat urut, mesti cek ke GP. Supaya make sure bahwa semua tulang-tulangnya lengkap. Enggak, langsung sembuh. Itu menunjukkan dia itu punya otoritas yang mutlak terhadap tubuh manusia. Tapi yang lebih menarik menurut saya dari apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana orang ini tidak menunjukkan iman sama sekali. Saudara, berbeda sekali dengan pejabat yang kita lihat minggu lalu disembuhkan, dia beriman. Beda sekali dengan Yohanes 9, orang buta yang sejak lahirnya buta, lalu disembuhkan saudara, lalu dia beriman saudara. Yang kita akan lihat God willing di bulan November nanti. Orang ini tidak punya iman sama sekali. Dan ini yang membuat cerita kesembuhan ini begitu unik di Yohanes pasal yang kelima, yang Anda tidak temukan di dalam pasal-pasal yang lain atau di dalam the other gospels, adalah bahwa dia tidak menunjukkan iman sama sekali sebelum dia disembuhkan, pada waktu dia disembuhkan, dan setelah dia disembuhkan. Gak ada sama sekali saudara. Tapi toh Yesus tetap menyembuhkannya. Tanpa iman. Saudara, ini sesuatu yang saya kira menarik tetapi mengerikan bagi kita. Karena ini menunjukkan bahwa mujizat tidak pernah menghasilkan iman. Mujizat, saya ulang lagi, tidak pernah menghasilkan iman. Kalau Anda bilang, Tuhan sembuhkan saya, nanti saya beriman kepadamu. Tidak mungkin. Karena yang terjadi adalah Anda menjadi miracle junkie. Anda kepengen terus kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Tapi kemudian Anda tidak serius. Terlalu banyak cerita di Alkitab yang menunjukkan pola manusia yang konsisten. Miracles do not give birth to faith. Tetapi yang lebih menarik adalah meskipun orang tidak menunjukkan iman, Yesus menyatakan otoritasnya yang mutlak atas tubuhnya dan atas penyakit. Dan setelah itu ada babak kedua saudara dari cerita ini. Saya harus cepat saudara karena waktu ya. Tapi dari babak kedua ini kita tahu respon orang itu. Kalau Anda lihat 9b yang tadi saya ajak Anda baca bersama-sama. Yohanes mencatat hari itu hari Sabat. Jadi Anda bayangkan, ini ada orang yang sedang tiduran gitu, lumpuh lalu disembuhkan, lalu dia angkat tilamnya, mungkin dia lempar ke udara seperti orang yang graduation itu, cuma ini bagian bukan topinya ya, tetapi tilamnya yang dibuat dari bambu kemungkinan. Lalu dia itu sambil leaping and jumping but not praising the Lord. Anda tahu lagu sekolah minggu itu ya. And he jumping and leaping and praise. Dia enggak saudara. Dia jumping and leaping tapi kemudian pergi ngajir. Nah lalu apa yang terjadi? Para pemimpin agama itu secara khusus melihat dia. Dan semua orang tahu dia 38 tahun lumpuh. Siapa yang gak kenal saudara. Bukannya mereka berbilang haleluya. Ini adalah tanda Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu telah datang. Karena kalau mereka membaca perjanjian lama dengan baik, mereka akan tahu saudara bahwa akan ada Mesias yang menyembuhkan orang buta, timpang, lumpuh. Tapi bukannya mereka memuji Allah, mereka menghujat si orang lumpuh ini. Dan bilang, dalam bahasa aslinya mestinya itu diterjemahkan. Sabat loh, hari Sabat ini. Kenapa? Karena dia sedang melanggar dengan membawa
tikernya itu. Saudara, orang ini kemudian bilang karena dia itu tidak mau disalahin, tidak mau dihukum. Dia bilang, loh jangan salahkan saya. Yang nyuruh saya itu ini loh. Orang yang menyembuhkan saya bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan jalanlah. Jadi kalau mau nyalahin, salahin dia, jangan salahin saya. Saudara, ini adalah problem manusia sepanjang zaman. Tidak pernah mau menanggung kesalahan, selalu nyalain orang lain. Persis seperti nenek moyang kita kan. Adam, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu makan itu? Perempuan yang kau tempatkan. Perempuan yang engkau tempatkan loh Tuhan. Bukan aku yang salah. Ketika Hawa ditanya, ular itu. Jadi saudara tahu, finger pointing itu adalah satu game psikologi yang kita mainkan sejak zaman dulu, termasuk orang ini. Tapi yang luar biasa saudara, meskipun itu semua dia lakukan, Yesus tetap menyatakan absolute authority terhadap orang tersebut. Mari kita lihat poin yang ketiga sekarang. Yesus tidak hanya menyatakan sovereign grace-nya, tidak hanya menyatakan absolute authority-nya, tapi dia juga menyatakan redemptive purpose. Tujuan redemptif dari kesembuhan ini. Yesus menemukan dia di bait Allah, mungkin terjadi besokannya beberapa hari kemudian. Karena tadinya dia langsung pergi, saudara, karena Anda bayangkan gini ya, itu kolam penuh sesak dengan orang sakit. Kalau mereka tahu ada orang yang tiba-tiba sembuh, mereka pasti semuanya berbondong-bondong ingin minta disembuhkan. Akhirnya menggunakan Yesus sebagai tukang menyembuhkan orang. Dia tidak mau itu. Itu sebab dia langsung pergi. Tapi kemudian dia cari orang ini dan menarik sekali saudara. Kenapa cerita ini tidak berakhir di ayat yang ke-13. Tapi terus. Sampai ayat 14 Yesus bilang kepada dia, sekarang kamu telah sembuh. Jangan berdosa lagi. Itu yang dia katakan. Kenapa saudara? Karena sebetulnya tujuan kesembuhan fisik adalah supaya dia disembuhkan secara spiritual, secara rohani. Yesus sedang berkata bahwa engkau sudah sembuh secara fisik, tapi aku mau engkau sembuh secara rohani. Mestinya kesembuhan fisik itu membuat engkau itu disembuhkan secara rohani dan beriman dan bertobat dan percaya kepadaku. That's the goal. Tapi orang ini bukannya ya Tuhan aku percaya sekarang. Enggak saudara. Dia kemudian malah read out Jesus. Dia ngelaporin Yesus. Oh sekarang saya tahu. Yang nyembuhin saya itu namanya Yesus. Itu orangnya. Itu sebabnya para pemimpin agama itu kemudian tidak lagi mau menghukum orang ini yang melanggar sabat. Tapi mau menghukum Yesus yang dianggap melanggar sabat karena bekerja. Saudara tahu pertanyaan banyak orang adalah, loh Yesus melanggar sabat enggak sih? Jawabannya adalah enggak saudara. Karena gini, Allah itu memberikan hukum sabat memang. Ya sama seperti dia berhenti di hari yang ke-7 beristirahat untuk apa? Bukan karena kecapean, karena menikmati hasil karyanya. Maka kita pun harus demikian. Tetapi orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini menambahkan kepada hukum Allah tersebut. Sehingga ada 39 saudara. 39 different types of work. Salah satunya adalah jangan memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain karena itu bekerja. Kecuali kalau Anda tidak percaya boleh baca Mishnah ya. Anda memindahkannya pakai sikut atau ditiup. Nah orang ini ngangkat tilamnya itu kan pakai tangan terus memindahkan. Itu sebab dia melanggar. Dan Yesus dianggap melanggar karena menyembuhkan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja sampai sekarang. Yesus sedang berkata karena manusia jatuh dalam dosa. Maka Allah terus bekerja mencari, menyelamatkan yang hilang dan demikian juga Yesus. Dan yang Yesus sedang katakan dengan apa yang saya maksud tadi, redemptive purpose. Dia sedang mengatakan begini. Kenapa dia mencari orang ini dan berkata jangan berdosa lagi. Saudara, Yesus bilang begini. Engkau mungkin sakit karena dosamu.
Itu sebab kalau engkau berdosa lagi, akan ada yang lebih parah yang menimpa engkau. Tapi saya harus garis bawahi saudara, tidak semua penyakit kita itu terjadi karena dosa kita. Ya, tetapi orang ini kemungkinan besar dia sakit karena ada pelanggaran dosa yang dia perbuat. Itu sebab Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Maksudnya begini saudara, kalau engkau sudah disembuhkan, tidak percaya, tidak bertobat, malah terus berbuat dosa, karena dia tidak ada iman, ya seperti orang lain, dia tidak punya iman. Kalau dia sudah disembuhkan dan tidak bertobat, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami yang paling parah, yaitu apa? Kekekalan di dalam neraka, kebinasaan yang kekal di luar Yesus. Itu yang dia sedang katakan saudara. Sehingga redemptive purpose yang saya maksud itu adalah ini. Yesus sedang berkata bahwa aku menyembuhkan dia karena di dalam dunia yang aku buat di awal sebelum kejadian 3 itu gak ada penyakit. Gak ada orang yang kena kanker, yang lumpuh, yang timpang, yang buta. Gak ada. Itu semua terjadi karena efek dosa yang merajalela sampai ke struktur dan akar, sampai ke fisik kita. Dan Yesus menyembuhkan orang ini untuk menyatakan kepada kita bahwa nanti di dalam dunia yang baru, new heavens and new earth, tidak ada lagi penyakit. Itu yang dia sedang katakan. Dan meskipun orang ini sudah tidak memiliki iman, Yesus tetap menyatakan tujuan redemptifnya supaya kita sadar. Supaya kita sadar. Saudara, saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda mengalami stuck secara rohani bertahun-tahun? Dan Yesus bertanya kepada Anda hari ini, maukah engkau sembuh? Mungkin Anda seperti orang ini. Kalau kita baca cerita di Alkitab itu ya, kita itu kaget kalau pertama kali. Kalau sudah lama jadi orang Kristen mungkin biasa, udah kebal. Tapi kalau baru pertama kita bingung, saudara. Kenapa di Alkitab ini ya banyak cerita orang-orang yang nggak benar gitu. Bukankah Alkitab itu seharusnya adalah buku yang penuh dengan cerita inspirasional yang membuat kita itu ingin mati bagi Tuhan. Ternyata kok enggak. Ada cerita seperti orang ini, enggak beriman. Sebelum disembuhkan tidak beriman, setelah disembuhkan juga tidak beriman. Coba Anda bayangkan, di Alkitab itu Abraham nipu. Dia bilang ini bukan istriku Sarah ini. Yakub juga menipu. Musa membunuh, Daud bersetubuh dengan perempuan lain lalu suaminya dia bunuh. Yunus minggat dari apa yang Allah inginkan untuk lakukan. Thomas penuh dengan keraguan akan Yesus. Petrus menyangkali Yesus. Paulus menganiaya orang Kristen. Saudara, ini adalah semua tokoh-tokoh Alkitab. Hidupnya penuh dengan berbagai macam kebejatan moral, saudara. Tetapi toh Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang ini. Saudara, mungkin hari ini Anda pun demikian. Anda stuck. Dan Yesus perlu bertanya kepada Anda, maukah engkau berubah? Maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau menjadi orang Kristen yang Tuhan inginkan? Meskipun engkau tidak layak menerima kasih karunia itu. Meskipun engkau tidak pernah menghargai kasih karunia itu. Meskipun engkau tidak mencari kasih karunia itu, Dia datang untuk mencarimu hari ini. Saudara, saya baru selesai ngajar intensif Senin, Selasa, Rabu kemarin di Ridley Seminary. Dan saya bersyukur mendengar kesaksian hidup dari para mahasiswa yang ada di sana, saudara. Dan melihat bahwa meskipun hidup mereka itu penuh ups and downs, mereka merasa saya tidak tahu bagaimana bisa menjadi minister, bagaimana bisa menjadi pastor, menjadi ministry worker hari ini. Padahal hidup saya dulu seperti itu. Tetapi ada kasih karunia yang Yesus nyatakan kepadaku. Hari ini mungkin orang itu adalah Anda. Dan Anda perlu berespon kepada Yesus. Maukah Anda datang kepadanya? Yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.